Kapita selekta berikutnya adalah tentang hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan ketika kita ingin berkomunikasi secara efektif dan efisien. Yang pertama adalah bahasa tubuh yang tidak mendukung. Kadang-kadang kita bercerita tentang semangat, bahasa tubuhnya tidak semangat. Bercerita tentang kebahagiaan, bahasa tubuhnya dalam kondisi yang tidak nyaman. Bercerita tentang optimis, tapi ternyata wajahnya terlihat pesimis. Itu adalah contoh bahasa tubuh yang tidak mendukung dengan apa yang dikatakan. Hal ini akan ditangkap berbeda dan membingungkan audiens kita. Di saat kita memang bercerita tentang kesuksesan, seharusnya antusias dan optimis dan bukan dengan bahasa yang datar-datar saja. Begitu yang seharusnya. Hal kedua yang tidak seharusnya dilakukan agar komunikasi kita efektif dan efisien adalah kadang-kadang suka memotong pembicaraan orang lain. Ketidaksabaran kita untuk berbicara, ketidaksabaran kita untuk memberikan solusi, kadang-kadang bisa berakibat ketidaksukaan orang terhadap kita. Ketidakmampuan kita untuk menjaga emosi untuk berbicara, kadang-kadang menjadikan orang lain kurang nyaman berbicara dengan kita. Kesempatan yang diberikan oleh kita kepada lawan bicara kita untuk bercerita secara tuntas, untuk berbicara secara tuntas, ternyata mampu menjadikan kita menyerap lebih banyak. Kemudian kita akan lebih tepat untuk memberikan solusi-solusi. Memotong pembicaraan kadang-kadang menghabiskan ide ataupun menjadikan lawan bicara moodnya hilang. Kemauannya untuk bercerita tiba-tiba blank, kosong, hilang. Ini adalah hal yang kurang baik untuk komunikasi yang efektif. Ketika siswa atau siswi Anda curhat dengan Anda, berikan kesempatan mereka untuk menuangkan secara utuh, untuk bercerita secara penuh. Ini akan menjadikan mereka lebih percaya dengan Anda dan minimalnya mereka telah puas untuk memberikan apa yang ada di kepalanya keluar untuk orang yang dipercaya, yaitu Anda. Memotong pembicaraan akan menjadikan kemalasan berbicara pada tahap-tahap berikutnya. Hal ketiga yang seharusnya tidak perlu dilakukan agar komunikasi efektif dan efisien adalah berbicara terlalu cepat, intonasi terlalu cepat. Ternyata berbicara terlalu cepat ini menjadikan audiens kita, klien kita, atau khususnya siswa-siswi kita merasa kurang nyaman untuk mencerna. Pembicaraan yang sedemikian cepat berakibat kebingungan otak untuk menerjemahkan apa yang dimaksudkan oleh Anda ketika berkomunikasi. Coba Anda bayangkan, ketika seseorang baru mencerna kalimat awal, sudah hadir kalimat-kalimat berikutnya secara beruntun. Itu sama halnya kita bernapas dengan sangat terengah-engah. Tidak ada intensitas yang nyaman untuk menerjemahkan apa yang ingin Anda sampaikan. Jadi, ketika seseorang berbicara terlalu cepat, itu juga membuat audiens kurang nyaman. Kemudian yang keempat adalah kebalikan dari yang ketiga. Kalau yang ketiga adalah berbicara terlalu cepat, justru yang keempat ini adalah berbicara terlalu lambat. Pembicaraan yang terlalu lambat juga tidak nyaman bagi audiens untuk mendengarkannya. Terlalu lambat berbicara kadang-kadang menunjukkan ketidaksiapan kita atas materi yang kita sampaikan. Karenanya perlunya berlatih agar kita mampu berbicara tidak secara cepat namun juga tidak terlalu lambat. Yang terakhir, yang kelima, yang tidak perlu dilakukan agar komunikasi efektif adalah kurang fokus. Ketika seseorang kurang fokus, maka tentu kemampuan untuk menanggapinya juga kurang baik. Kemampuan fokus menjadikan seseorang merasa terhargai, merasa diperhatikan, dan berikutnya dia bisa menerima solusi-solusi yang kita berikan secara tepat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Anda sebagai guru cerdas Indonesia.